Iya ini kalau ngelihat yang tadi Vox Pop itu pada belum banyak yang tahu ya. Bahkan tidak ada yang menyebut yang non Senayan ya. Ternyata popularitas masih diperlukan ya. Pasti. Walaupun elektabilitasnya belum tahu, yang penting populer dulu. Populer gitu. sama uang biasanya Cing Oh pakai Abdel. uang ginian ya? Oh Pakai pasti uang. dong. Buat populer harus pakai uang. Harus banget. Enggak, Aldi Taher enggak dia. Bener juga ya. Iya. Oke, tapi selain uang, popularitas, terus gimana tuh ya? Kalau menurut Cing Abdel tuh ngelihat pandangan masyarakat? Nah ini yang jadi permasalahan kenapa orang tuh banyak yang pengen berebutan kursi di Senayan. Kekuasaan dong. Ya selain kekuasaan. Nggak tahu apa lagi ya? Katanya di situ yang paling enak buat ngaso. Yang bener. Iya. Jadi tidur pakai jas gak dibangunin sama istrinya. Oh gitu. Kalau kita kan pulang nih, habis kerja tidur masih pakai jas, masih dibangunin sama istrinya. Kalau di sana katanya nggak ada yang udah dibangunin. Bener nggak kira-kira? Oh betul juga. Iya. Coba kita tanya sama Mas Budiman. Sebenarnya tujuan akhirnya partai-partai itu mau berebutan tiket ke Senayan apa sih? Emang membuat bobok-bobok atau buat kekuasaan atau apa sih? Coba deh tanya dong Mas Budiman. Oke, Cing Abdel dan Bibip. Kayak ke Bung Fahri dulu ya. Fahri ini kan galak ya di waktu jadi wakil ketua DPR itu. Betul ada kenikmatan ya di DPR termasuk tadi yang Abdel cerita tidur-tidur gitu. Ya di semua tempat ada orang jahat, ada orang baik. Banyak yang mana? Tapi dalam politik itu memang niatnya memang harus baik ya. Artinya pertama-tama kita hidup di alam demokrasi, kita percaya bahwa demokrasi menganut konsep sirkulasi elit secara permanen. Jadi sebenarnya dalam demokrasi itu tidak ada yang namanya partai lama atau partai baru. Yang ada adalah mandat lama dan mandat baru. Karena pada dasarnya dalam demokrasi rakyat punya kebebasan untuk menentukan pemimpinnya anytime dia mau. Bahkan kalau di dalam sistem parlementer itu kalau rakyat sudah merasa ini pemerintahan sudah tidak legitimate ya kan karena bertengkar atau gagal membuat koalisi, pemilunya itu bisa dipercepat anytime begitu. Nah, di dalam sistem kita, sistem presidensil itu diatur secara periodik 5 tahunan dan 5 tahun itu adalah kesempatan bagi rakyat untuk memperbaharui pemimpinnya. Selama ini kita punya keluhan yang disebut oleh Cing Abdel tadi, anggota dewan yang tidak bekerja dan sebagainya. Ya kita bikin pemilu ini supaya ada orang baru yang mengganti orang-orang yang kita anggap udah saat diganti. Oke, baik. Mas Anas. Anas kan juga pernah berada di DPR ya. Apakah memang tadi ada orang berburu-buru ingin menjadi anggota DPR? Ada kenikmatan-kenikmatan tadi yang secara sinikal Cing Abdel mengatakan bisa bobo-bobo atau apa mau diperjuangkan sebetulnya? Buat PKN, pemilu itu sesungguhnya adalah kesempatan rakyat untuk menilai kembali pilihannya pada pemilu sebelumnya. Betul atau tidak? Itu sudah sesuai dengan ekspektasinya atau belum kan gitu. Nah, kesempatan seperti itulah yang kemudian membuka ruang politik bagi partai yang sudah ada sebelumnya maupun bagi partai yang baru untuk menawarkan harapan-harapan yang lebih baik gitu. Nah, karena itu kemudian partai baru punya kesempatan untuk menawarkan harapan yang lebih baik karena partai baru belum dinilai oleh publik, oleh rakyat, oleh pemilih. Partai yang lama yang sudah punya anggota parlemen dinilai apakah sudah sesuai dengan harapan tadi atau belum. Nilainya merah atau hijau. Simbolik banget ya. Merah, kuning, hijau atau ungu, biru, toska. Ya, semua harus disebut. Gitu. Biar adil. Tapi poinnya adalah pemilu itu adalah menurut saya harus dibangun tradisi baru begini. Kalau pemilu biasanya dimaknai sebagai musim panen. Musim panen?
bagi pemilih, menurut saya mulai pemilu yang akan datang itu harus diubah menjadi musim tanam bagi pemilih. Panennya adalah nanti berupa kebijakan-kebijakan yang baik, yang menguntungkan bagi sebanyak mungkin rakyat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Nah, kalau pemilu dianggap sebagai musim tanam, menurut saya kompetisinya akan menjadi lebih sehat. Karena yang ditawarkan adalah hal-hal yang bersifat positif, akan juga berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Nah, poin saya terkait dengan itu, selama ini dari riset ya Mas Budiman ya, party ID kita itu rendah. Lemah. Ya, rendah. Itu artinya apa? Tingkat afinitas politik partai dengan pemilih, dengan rakyat itu lemah. Kedekatannya lemah. Mengapa lemah? Karena partai sering dianggap hanya hadir ketika pemilu dan pilkada. Nah, karena itu PKN ingin menawarkan sebagai pejuang suara rakyat selamanya. Pejuang suara rakyat selamanya. Bukan musiman, bukan musim pemilu bukan atau musim pilkada. pemilu ya. Nah, baik. Bib, mau komentar Bib? Iya, saya sangat tertarik dengan diksi musim tanam dan musim panen ini. Tapi begini, soalnya kan sekarang itu sistem di DPR tidak memungkinkan kita pemilih untuk tahu persis orang yang mewakili saya itu dia setuju nggak misalnya sama Undang-Undang Cipta Kerja, dia setuju nggak dengan Undang-Undang Kesehatan, karena semuanya bukan one person one vote tapi one fraksi one vote gitu. Nah tapi partai-partai baru nih sebenarnya punya nggak ide untuk mendobrak tradisi-tradisi yang menghilangkan musim tanam tadi gitu. Idealnya begitu, tapi sistem kita tahu sistem pengambilan keputusan di DPR tidak seindah itu. Kalau misalnya 8 partai baru ini ternyata tidak punya visi untuk mengubah cara DPR bekerja lebih partisipatif dan lain sebagainya, ya kita lingkaran setan nih. Akhirnya ntar yang di sini juga akan sama aja. Bung Said silakan direspon ini. Jadi ada musim tanam. Partai buruh mengedepankan satu aturan di dalam konstitusi kami, namanya constituent recall. Jadi bukan lagi political party recall. Apa itu constituent recall? Jadi konstituen bisa berhak merecall orang yang terpilih, tapi nanti mekanismenya kita bikin. Oleh karena itu, Partai Buruh menawarkan gagasan constituent recall adalah menjawab pertanyaan Mbak Bivitri, bahwa si konstituen berkuasa atas orang yang dia pilihnya, apakah bekerja sesuai janjinya, apakah bekerja sesuai dengan apa yang ingin diharapkan oleh para konstituen recall itu. Itulah tawaran Partai Buruh. Baik. Kalau Partai Umat, Mas Ridho gimana menanggapi statement dari Bibip tadi? Ya, jadi tentang mengapa Senayan itu ya. Jadi ya lewat Senayan inilah kita bisa mengubah undang-undang ya bersama pemerintah. Jadi untuk melahirkan kebijakan dan lewat kebijakan sebagaimana semangat Partai Umat adalah untuk melawan kezaliman, menegakkan keadilan multidimensional. Nah, ini yang berusaha dibuka jalannya oleh Partai Umat. Nah, salah satu ya yang perlu kita lihat selain contoh dari tadi Bang Said terkait UU Cipta Kerja adalah tentang kehidupan digital kita. Ini saya agak sedikit bergeser tapi masih relevan. Ya, pendek aja tapi kalau ya, kehidupan digital kita ini benar-benar telanjang. Ya, artinya telanjang dalam arti terhadap pornografi, terhadap konten negatif, terhadap homoorganisasi budaya dan segala macam. Yang lebih parah lagi, kita membiarkan ya dari asing ya dalam hal ini adalah China untuk membangun pusat data. Ini adalah pintu awal dari penjajahan digital. Jadi China itu bersaing dengan Amerika, dengan Uni Eropa untuk memaksakan standar regulasi digitalnya kepada negara lain. Jadi ini contoh yang harus kita perjuangkan. Dan itu akan diperjuangkan oleh Partai Umat ya. Baik. Prof Yusril, tadi gimana nih kritik dari Bibip termasuk ya ada record dari partai itu yang nggak ketahuan sebetulnya. Ini recordnya terhadap undang-undang omnibus seperti apa, terhadap korupsi seperti apa. Nah PBB dalam konteks perubahan sistem menawarkan seperti apa agar ada modernisasi dalam partai politik sebenarnya. Iya, masalahnya kan seringkali partai itu seperti kami merumuskan satu program yang sebenarnya cerdas ya, untuk melakukan satu perubahan sistem politik yang ada sekarang ini. Hanya kadang-kadang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Pemikiran-pemikiran kita itu. Nah kesulitannya kita juga sebagai orang yang berada di luar untuk mendobrak sistem itu sulit. Kecuali memang kita ada di dalam. Dan mereka yang sudah ada di dalam itu memagari. Nggak mau?
untuk bisa masuk sebenarnya kan contoh punya pilpres saja kan, ya bikin peraturan 20% ya. Dan sekarang ini lebih aneh lagi, 20% hasil pemilu sekarang dipakai untuk 5 tahun yang akan datang. Kartu lama ya. Dan kita itu seperti memagari ya, seolah-olah yang bisa jadi presiden itu hanya orang dari partai ini begitu. Dan itu kesulitannya, padahal konstitusi kita tidak mengatakan demikian. Sebenarnya setiap partai politik peserta pemilu dia berhak untuk mengusulkan pasangan calon presiden. Tapi PBB kan pernah berada dalam parlemen harusnya ya. Susah juga berjuang untuk mengubah itu ya. Susah karena kita berada di luar. Dan kadang-kadang kita melakukan perlawanan melalui Mahkamah Konstitusi. Kalah itu sesuatu juga. Kalah juga. Ya, jadi apa yang kita mendobrak? Bisa mengubah? Ya, sebagai partai tentu kita harus berjuang melalui cara-cara yang sah dan konstitusional. Kecuali kita mau berontak begitu, terus bawa pasukan masuk dalam hutan, itu lain cerita. Kita bikin partai lagi. Bung Andi, ini banyak kritik ya. Partai itu kadang-kadang juga tadi ya, musiman, ya, meskipun Pak Anas berjanji akan hadir sepanjang 5 tahun. Tapi kritik kan tingkat ketidaksukaan pada partai politik kan besar juga, terhadap parlemen tingkat itunya juga rendah juga. PSI gimana? Akan menawarkan apa sebetulnya? Nah, terima kasih ingin menjawab pertanyaan Bibip tadi ya. Jadi kalau orang bertanya ngapain sih PSI ini, apa sih yang mau mereka kerjakan gitu ya. Paling gampang itu lihat apa yang kami kerjakan di Jakarta. Yang udah ada. Fraksi PSI di DKI Jakarta. Karena kami punya kekuatan yang relatif cukup baik dibandingkan dengan daerah lain ya, kekuatan PSI. Di Jakarta, paling tidak fraksi kami itu berhasil menyelamatkan ratusan miliar uang pajak rakyat. Kami percaya bahwa esensi dari politik itu adalah soal anggaran. Bagaimana orang yang diberi amanat mewakili masyarakat itu bisa menjaga uang rakyat. Dan itulah yang kami kerjakan di Jakarta. Ratusan miliar rupiah uang rakyat kami selamatkan. Kami persoalkan anggaran-anggaran yang aneh. Dan kemudian itu yang menyebabkan beberapa teman wartawan sih bilang katanya sejak ada PSI Kebon Sirih lebih seru dari Senayan. Mereka heran. Nanti Kenapa Senayan yang mengurus uang 3.000 triliun hening, tidak ada ribut-ribut. Saya nggak tahu, tapi di DKI Jakarta kami sebagai kekuatan oposisi mengambil peran yang sangat efektif untuk menjaga anggaran, menjaga uang rakyat, dan itulah esensi dari politik. Dan sekali lagi di dalam kalau ditanya bagaimana cara untuk mendekatkan wakil rakyat dengan para konstituen di DKI Jakarta, dan ini juga ingin kami lakukan kalau kami diberi amanat untuk lolos ke Senayan. Kami di pembahasan rapat tata tertib di awal rapat DPRD, kami mengusulkan agar tidak boleh ada rapat tertutup. Seluruh rapat itu harus dibuka, disiarkan secara langsung dan hasilnya diupload di kanal YouTube. Itu adalah bentuk transparansi, sehingga apa yang menjadi kecemasan Mbak Bibip tadi bisa terjawab. Kita akan tahu siapa mendukung undang-undang mana, siapa yang menolak peraturan yang mana. Jadi atau bahkan kelihatan siapa yang tidur di ruang sidang. Jadi sekali lagi itu yang akan kami kerjakan. Paling gampang kalau orang nanya apa sih keinginan PSI, ya gampang aja, paling lihat apa yang kami kerjakan di DKI Jakarta. Bung Teddy, kalau Partai Garuda menghadapi tadi Bung Said mengatakan ada constitutional recall, lalu kemudian record yang lebih terbuka, PSI juga mengatakan lebih terbuka, semua rapat terbuka. Kalau dari Garuda apa yang ditawarkan? Ya, jadi kalau dari Garuda ini sebenarnya sudah dari tahun lalu ya. Kami sudah sosialisasikan ke daerah bahwa kita ini sebenarnya adalah produk-produk orang-orang yang muak ya. Muak dengan kebanyakan para caleg yang datang menjanjikan sesuatu setelah jadi. Jangankan janjinya ditepati, dihubunginya susah. Ya. Curhat nih. Enggak, kita ini memang adalah bagian dari masyarakat yang muak melihat hal itu. Jadi dari tahun lalu karena kita takut terbentur dengan aturan main, Bang Budiman, jadi kita ini sudah menyampaikan ke semua DPD kami, di DPC kami, dan itu sudah disetujui bahwa ke depan, ya, dalam kampanye nanti kita akan mengatakan bahwa jika ya wakil rakyat dari Partai Garuda tidak menepati janji, maka kami ganti. Recall. Ya. Kenapa? Gini. Jadi kenapa kami mengatakan begitu dari tahun lalu? Makanya kalau sampai sekarang saya sampaikan nggak apa-apa karena kan ini live ya. Jadi kita nggak berani dari kemarin itu untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena kan kami akan terbentur dengan aturan main.
Jadi ke depan kami semua menyatakan bahwa caleg-caleg kami ketika turun itu menyerahkan nomor handphone dan alamat email. Jika ketika mereka jadi bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Kecuali kalau lupa. Jika ya kan pasti ada yang mengatakan juga diubah. Kami di politis itu ada WA nginep ya. Itu masalahnya. Jadi kami di pusat itu punya hotline khusus. Jadi ketika tapi ada yang terima kan? Ada wakil rakyat yang tidak melaksanakan janjinya, maka kami baik. Bung Heru, Perindo, tadi kan banyak strategi untuk Bung Heri, ya Bung Heri. Jadi gimana? Apakah tadi seperti Bung Said atau Bung Andi Budiman, Perindo gimana? Iya, kalau Perindo kan real ya. Dari hasil survei tadi sudah bisa dilihat. Kami belajar dari satu kali ikut pemilu tahun 2019. Waktu itu Perindo dapat 2,67%. Hanya kurang 1,3. Lalu kemudian tahun 2021, 2 tahun kemudian itu turun drastis menjadi 1%. Kemudian tadi kita bisa lihat sekarang naik, bahkan ada yang 4%. Kami optimis kami akan ada di Senayan. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Bip tadi, saya kira poin lah, Perindo adalah partai yang tidak punya beban masa lalu. Tidak punya beban masa lalu. Optimis kita. Dan saya kira semua teman-teman yang di sini ada 8, kecuali mungkin PBB ya, Prof pernah ada di Senayan setelah reformasi, lalu kemudian kan tidak ada. Saya kira partai ini kan nggak ada beban masa lalu. Layak masyarakat Indonesia mempercayakan kepada kami-kami yang ada di sini untuk duduk di Senayan. Baik. Dari Senayan kita ke pemilu presiden karena 8 partai politik non Senayan ini beda pilihan soal pasangan capres dan cawapres. Bahkan ada yang belum menentukan pilihan. Apa alasan dan tujuan partai kami hadirkan setelah jeda berikut ini.